warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naga Putriani Hanifah dengan NPM 0321230014, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis materi mengenai motivasi dan hambatan bagi penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing lahir dari semangat memperkenalkan bahasa Indonesia ke panggung dunia. Program ini berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada orang asing yang tertarik mempelajarinya, baik untuk keperluan akademik, profesional, maupun pribadi. Sebagai bagian dari diplomasi budaya, BIPA menjadi salah satu cara Indonesia membangun hubungan internasional, mempromosikan kekayaan budaya, dan memperkuat pengaruhnya di dunia global. Seiring meningkatnya interaksi internasional, bahasa Indonesia menjadi semakin relevan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar bangsa. Kemudian, ada ciri khas yang dimiliki bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing lain yang telah dipelajari mahasiswa asing. Yang pertama itu, sistem penulisan. Bahasa Indonesia menggunakan alfabet Latin yang terdiri dari 26 huruf, memudahkan pembelajaran asing. Keunikannya terletak pada tanda baca, kata serapan, dan penerapan EYD. Sistem sederhana ini menjadi kelebihan dibanding bahasa dengan aksara khusus seperti di Asia Timur atau India. Yang kedua, ada kekayaan kosakata. Kosakata bahasa Indonesia berasal dari berbagai sumber seperti bahasa daerah, Arab, Sanskerta, Belanda, dan Inggris yang mencerminkan keberagamannya. Istilah budaya, flora, dan fauna khas Indonesia menarik bagi mahasiswa asing, sementara sinonim yang beragam memudahkan ekspresi yang lebih kaya. Dan yang ketiga, ada tata bahasa. Tata bahasa Indonesia sederhana dan fleksibel, tanpa perubahan bentuk kata kerja atau tense atau gender. Struktur kalimat yang konsisten membuatnya mudah dipelajari oleh mahasiswa asing. Kemudian, ada latar belakang budaya Belanda. Belanda memiliki latar belakang budaya yang kaya hasil sejarah panjang sebagai pusat perdagangan maritim dunia, terutama pada abad ke-17 saat zaman keemasan. Pengaruh dari berbagai budaya termasuk Asia, Afrika, dan Timur Tengah memperkaya tradisi yang masih terasa hingga kini. Negara ini dikenal dengan nilai keterbukaan, kesetaraan, dan toleransi yang tercermin dalam kebijakan hasil sosial, inklusif, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Warisan budaya Belanda terlihat dalam seni, sastra, dan inovasi seperti karya pelukis legendaris Rembrandt dan Van Gogh, serta sistem polder dan kincir angin yang ikonik. Meski modern, masyarakat Belanda tetap menghormati akar budaya sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya, ada hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa asing dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu, kesulitan memahami imbuhan. Mahasiswa asing sering mengalami kesulitan mempelajari imbuhan bahasa Indonesia karena kurangnya pemahaman terhadap struktur linguistik dan proses pembentukan kata, menurut Sofia dan Sweetno tahun 2020. Aturan imbuhan seperti prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks seringkali berbeda dari bahasa mereka. Solusi efektif adalah pembelajaran yang aktif melalui praktik nyata agar aturan tata bahasa lebih mudah dipahami. Dan yang kedua, ada tantangan pengucapan dan kosakata. Kosakata Indonesia yang kaya, termasuk kata serapan dari berbagai bahasa, sering menjadi tantangan terutama dalam pelafalan. Contohnya, mahasiswa Pakistan sulit membedakan huruf F, V, dan P, sedangkan mahasiswa Jepang kesulitan mengucapkan bunyi ang di akhir kata. Untuk mengatasinya, disarankan menggunakan kamus fonetik, aplikasi pelafalan, dan berlatih dengan penutur lokal secara rutin. Yang terakhir ada kesulitan memahami idiom dan budaya. Idiom dan kosakata yang terikat budaya seperti buah tangan atau angin-angin sering membingungkan mahasiswa asing karena makna kiasannya. Pemahaman konteks budaya juga penting untuk mencegah kesalahpahaman, terutama dalam penggunaan kata formal dan informal. Beradaptasi dengan budaya setempat dapat membantu mereka mengatasi kendala ini.
Untuk mengatasi tantangan dalam mempelajari bahasa Indonesia, mahasiswa asing dapat berlatih konsisten dan aktif melatih kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan mendengar secara konsisten sangat penting. Mahasiswa asing dapat bergabung dengan komunitas belajar bahasa Indonesia atau menggunakan media digital untuk melatih kemampuan mereka. Yang kedua, menggunakan sumber belajar interaktif. Kamus fonetik, aplikasi pembelajaran bahasa, dan video pembelajaran dapat membantu mereka memahami pelafalan dan tata bahasa. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan penutur asli. Melakukan interaksi langsung dengan penutur asli dapat membantu mahasiswa asing mempraktikkan kemampuan mereka sekaligus memahami konteks budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman budaya. Memahami unsur budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia melalui buku, artikel, film, dan acara TV Indonesia. Hal ini akan memperkaya wawasan mereka sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Selanjutnya, apa sih motivasi mahasiswa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia? Yang pertama itu, exposure melalui pendidikan. Pendidikan menjadi alasan utama mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, terutama melalui program seperti BIPA, Dharma Siswa, dan berbagai beasiswa. Program ini tidak hanya mengajarkan teori bahasa, tetapi juga memberikan pengalaman interaksi langsung dengan penutur asli, memperdalam pemahaman budaya, dan mempermudah adaptasi sosial serta akademik. Kemampuan berbahasa Indonesia menjadi aset penting untuk membangun hubungan dan meningkatkan pengalaman studi di Indonesia. Dan alasan yang kedua yaitu daya tarik budaya. Kekayaan budaya Indonesia seperti seni tradisional, batik, dan upacara adat menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa asing. Bahasa Indonesia membuka akses untuk memahami filosofi dan tradisi dari Sabang hingga Merauke, serta mengikuti festival budaya dengan lebih mendalam. Mahasiswa merasa mempelajari bahasa ini bukan hanya tentang komunikasi, tetapi juga cara menghargai identitas dan keindahan budaya Indonesia, menciptakan pengalaman yang bermakna. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa daya tarik bahasa Indonesia bagi pelajar asing terletak pada kesederhanaannya, keberagaman budaya, meningkatnya pengakuan internasional, dan peluang yang ditawarkan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan belajar bahasa Indonesia, pelajar asing dapat terhubung dengan masyarakatnya Indonesia, memahami budayanya, serta berkontribusi terhadap pelestarian dan promosi bahasa dan identitas Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya tadi dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.